Shalom, salam jumpa dalam ibadah kebaktian kaum komisi pria yang kita laksanakan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 18 September tahun 2021. Saya berterima kasih kepada Pak Pendeta dan rekan-rekan MJ atau penatua yang diberikan kesempatan bagi saya untuk memimpin ibadah kebaktian komisi pria ini, dan kita akan segera mulai ibadah kebaktian rekan-rekan, dan kita akan memuji Tuhan dari Injil Jumat nomor 64 ayat yang pertama saja mengawali ibadah kebaktian komisi kaum pria ini. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita kuduskan kebaktian ini. Ibadah kebaktian komisi pria yang kami laksanakan pada hari ini Sabtu tanggal 18 September tahun 2021 ini diberaskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami kebaktian ini dari awal hingga pada pertengahan dan kesudahannya nanti. Dan kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami untuk mengatasi segala hal yang berkaitan dalam kehidupan kami sebagai manusia. Maka kami sebagai kaum pria atau bapak-bapak mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dalam hidup ini, di antaranya salah satunya kebaktian. Kebaktian kaum pria ini dilibatkan dalam semua yang ada di GKP Jemaat Sadang. Kami mempunyai satu kerinduan untuk melaksanakan ibadah kebaktian ini adalah sesuatu yang sangat baik dan luar biasa. Dan kami percaya dalam segala hal Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena sepekan lamanya kami bertemu dalam suasana kebersamaan. Maka dari Sabtu sore ini kami bertemu lagi dalam ibadah kebaktian komisi kaum pria. Kepadamu ya Tuhan kami mohon sehingga penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, lebih-lebih dalam ibadah kebaktian di hari Sabtu sore ini, sertai kami sehingga apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami benar-benar nyata dan kenyataan. Itu merupakan satu kerinduan yang pasti dalam kehidupan ini. Dan di balik itu semua, kami memuliakan nama Tuhan dengan apa yang kami bisa. Kami memuliakan nama Tuhan dengan setinggi-tingginya, dan kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kami datang merendahkan diri kami dan kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa. Sertai kami dalam ibadah kebaktian ini, dan kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Bapa, dalam nama Yesus, lewat ibadah kebaktian ini juga kerinduan kami untuk mengenal lebih jauh kebenaran firman Tuhan itu sendiri, karena lewat firman Tuhan itulah memampukan kami untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dalam kehidupan ini. Dan kami percaya Tuhan hadir bersama-sama kami dalam ruangan ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara, Roh Kudus kuasai kami, sehingga kami boleh meresapi kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan apa yang kami inginkan bersama. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syukur dan terima kasih kami, dan sekaligus doa pembacaan Alkitab kami di ibadah kebaktian kaum pria di sore hari ini. Terima kasih, berfirmanlah kepada kami dalam nama Yesus. Amin. Rekan-rekan bapak-bapak yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca di
sore hari ini seperti jadwal yang sudah disampaikan bahwa diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Matius pada pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Demikian kebenaran firman Tuhan saya baca untuk kita semuanya. Dan Lembaga Letap Indonesia memberi judul Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Demikian. Adapun hal kerjaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerima, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Apabila bagimu, dan pergilah dan mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir sama seperti kepadaku. Tidakkah aku bebaskan pergumulan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatiku engkau karena aku murah hati?" Ayat yang ke-16, ayat yang terakhir. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Terima kasih rekan-rekan kaum pria. Ayat yang ke-16 ini mengingatkan kita bahwa dimanapun pasti akan terjadi hal semacam ini. Berpulang pada jati diri kita sebagai orang percaya. Rekan-rekan bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, tema yang mengusung kita dalam ibadah kaum pria di hari Sabtu sore ini tanggal 18 September tahun 2021 ini adalah keadilan dan kasih karunia. Keadilan dan kasih karunia ini menempatkan kita pada jalur yang sesuai dengan harapan atau rencana kita sebagai umat manusia. Dengan demikian, masalah tidak sederhana sekedar membagi sama besar atau membagi sesuai dengan kebutuhan. Karena keadilan pertama kali adalah berpikir atau cara pandang tertentu. Karena itu melakukan keadilan harus disertai dengan memperbaiki cara pandang. Dan hal itu karena sifatnya sangat situasional. Rekan-rekan kaum pria yang dikasihi Tuhan, bahwa sang pemilik kebun anggur memperlihatkan jati dirinya sebagai orang yang memiliki kapasitas di kebun anggur itu sehingga
apa yang ia buat bisa dipastikan tidak adil kepada para pekerja yang telah bekerja dari pagi sampai sore. Disitulah ada sesuatu yang tidak beres dalam apa yang telah mereka kerjakan. Memang betul sesungguhnya bahwa awal daripada itu adalah sepakat untuk mereka menerima sesungguhnya apa yang mereka sepakat, itu 1 dinar per hari. Tapi yang menjadi permasalahan awal adalah yang bekerja dari pagi sampai sore ini melihat sesuatu yang tidak beres. Ada yang masuk kerja di jam 12 siang, ada yang masuk kerja di jam 3 sore. Bahkan yang lebih mengerikan lagi adalah yang bekerja pada jam 5 sore itu. Disitulah patut dipertanyakan letak keadilannya di mana. Memang betul bahwa sang pemilik kebun anggur menentukan hal yang terbaik dan telah sepakat untuk membayar 1 dinar kepada yang bekerja dari pagi sampai sore. Sepakat itu ada sesuatu yang sangat baik. Sepakat berarti cocok dan setuju dengan upah itu. Disitulah kita bisa melihat bahwa apabila hal itu terjadi bagi diri kita, maka kita sebagai manusia merasa bahwa hal itu tidak adil. Karena apa? Kita sudah bekerja dari pagi, kemudian ada yang datang di sore hari masih memperlihatkan kebersamaan untuk nilai 1 dinar per hari itu. Tetapi itulah sesungguhnya sang pemilik kebun anggur mempunyai hak untuk menentukan hal-hal semacam itu dalam kehidupan sebagai pekerja di kebun miliknya. Kalau seandainya itu terjadi bagi kita kaum pria masa kini dalam melaksanakan pekerjaan kita, maka tentunya ada timbul iri hati kepada rekan-rekan yang lain karena hal semacam itu tidaklah benar. Tapi apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa itulah sesungguhnya hal kerajaan sorga yang akan kita lewati bersama dalam kebersamaan kita lewat firman Tuhan ini. Rekan-rekan kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat apa yang dirasakan oleh rekan-rekan yang sudah bekerja dari pagi, tentunya sangat berat untuk mereka rasakan. Tapi itulah kenyataannya harus dirasakan oleh rekan-rekan itu. Mari kita telisik lebih detail kasus ini. Kelompok pekerja pertama sepakat bahwa mereka akan bekerja seharian dengan upah 1 dinar. Sepakat atau cocok, maka itulah yang disebut setuju dengan upah 1 dinar per hari. Itu menandakan bahwa sang tuan memang memberikan upah sesuai dengan harga yang berlaku saat itu, sehingga kelompok pekerja tidak protes. Mereka pun bekerja tanpa bersungut-sungut karena mereka setuju dan senang dengan upah yang telah ditetapkan bersama itu. Keadaan itu berlangsung dalam damai dan tenang. Keadaan itu berubah seketika ketika kelompok pekerja lain yang meminta pekerjaan dan dipenuhi pekerja siang hari dan sore hari dan upah yang sama. Situasi damai dan tenang ada di hati kelompok pekerja pertama buyar seketika. Mereka mulai membandingkan diri mereka dengan kelompok yang bekerja belakangan. Lalu artinya mereka mengajukan protes kepada sang tuan. Ada 2 hal penting dari jawaban sang tuan. Yang pertama, lahan anggur dan uang adalah milik sang tuan. Kita harus akui bahwa memang sang tuanlah yang mengatur, sehingga ia bisa mempergunakannya sejauh tidak menindas dan merugikan yang bekerja. Berdasarkan hati nuraninya sejauh itu, kelompok pertama tidak dirugikan sama sekali karena mereka menerima upahnya sesuai dengan perkataan dan nilai yang berlaku saat itu. Yang kedua, Tuhan kemudian bertanya soal motivasi dengan berkata, "Atau irikah engkau?" Yang kedua ini menghujam tajam ke hati pekerja kelompok pertama, yaitu soal iri hati. Kata iri hati yang dipakai oleh Yesus berasal dari bahasa Yunani yang artinya harfiah adalah mata. Tentu kita bertanya,
bagaimana arti harfiah mata diterjemahkan menjadi iri hati? Mata adalah alat untuk melihat atau memandang. Dengan demikian, Yesus mempertajam cara pandang mereka terhadap apa yang dilakukan. Awalnya mereka bekerja dengan tenang dan damai karena Sang Tuhan membayar mereka dengan upah yang pas. Mereka tidak dirugikan. Kedatangan kelompok lain membuat cara pandang mereka tentang apa yang diterima, cara pandang tentang perhatian si Tuhan menjadi berubah total pada saat itu. Cara pandang itulah menjadi negatif. Cara pandang negatif inilah yang disebut sebagai iri hati. Jati diri bukan karena diperlakukan tidak adil. Mereka sudah mendapat upahnya sesuai dengan berlaku saat itu. Mereka iri hati karena orang lain sehingga mereka menggugat kebaikan Sang Tuhan kepada orang lain. Mereka sudah mendapatkan haknya, namun hati membuat mereka menggugat Sang Tuhan yang sudah memberikan upah layak sesuai dengan kesepakatan mereka. Mereka berpikir bahwa pilihan adalah Sang Tuhan menambah upah mereka atau Sang Tuhan mengurangi upah kelompok lain. Kemungkinan pertama jelas tidak mungkin karena mereka sudah sepakat dan upah itu tidak mungkin merugikan mereka. Dan kemungkinan kedua, pertanyaan kritisnya adalah apakah hak baik terhadap Sang Tuhan maupun orang lain? Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menjelaskan hal kerajaan sorga. Urusan kerajaan sorga adalah soal kemurahan Allah bagi setiap orang percaya. Keadilannya tidak akan merugikan dan kemurahannya akan mencukupkan semua orang. Yang menjadi masalah adalah cara pandang kita melihat diri sendiri dan orang lain tentunya. Kelompok pertama awalnya merasa tenang dan puas dengan diri mereka sendiri. Namun hal ini berubah ketika orang lain datang. Kebutuhan orang lain yang dianggap sebagai ketidakadilan bagi diri mereka sendiri. Rekan-rekan, bapak-bapak dan kita semua yang diberkati Tuhan. Sesungguhnya hal semacam ini, kalau kita berpikir dengan akal sehat, maka berlaku juga di tengah-tengah kehidupan kita. Baik sebagai pekerja, di tempat kerja kita masing-masing, tapi sesungguhnya pada saat kita melaksanakan hal semacam ini, mudah-mudahan jangan terjadi karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Manakala diberikan tanggung jawab untuk kita bekerja, kerjalah dengan hati sungguh-sungguh. Karena apa? Kita telah sepakat untuk dibayar dengan harga yang disebut setuju tadi. Apabila kita setuju untuk dibayar dengan apa yang kita inginkan bersama, maka itulah hak kita sebagai pekerja. Rekan-rekan, bapak-bapak dan kita semua yang diberkati Tuhan, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut sistem budaya patriarki. Sistem budaya ini mengingatkan laki-laki dibanding dengan kaum perempuan. Dan hal ini terjadi baik di rumah, masyarakat, bahkan di tempat kita bekerja. Kaum laki-laki mendapatkan prioritas dalam perlakuan. Karena itu adalah budaya, maka dianggap wajar bahkan kalaupun itu melanggar hukum positif yang berlaku di negeri kita ini. Sebagai laki-laki pun kita menganggap wajar ketika memperlakukan perempuan, entah istri atau anak perempuan kita, dengan standar budaya patriarki. Penting diwaspadai budaya patriarki yang tidak sesuai dengan semangat kerajaan surga yang dibawa oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu, khususnya kaum pria, lewat ibadah kebaktian ini kita saling introspeksi diri kita. Kita tinggal menempatkan diri kita di posisi yang mana. Mau bekerja di awal, pagi atau sore, bahkan yang bekerja semakin sore tapi mereka mempunyai hak yang sama. Disitulah ketidakadilan itu ada pada para pekerja tadi. Tapi lagi-lagi Tuhan, pemilik kebun anggur, mempunyai hak untuk menentukan segala hal yang terbaik.
Kita sebagai orang percaya diingatkan sehingga hal-hal semacam itu kita lanjutkan pekerjaan-pekerjaan itu sesuai dengan apa yang kita bisa. Rekan-rekan, bapak-bapak dan kaum pria yang diberkati Tuhan, ada dua pertanyaan yang harus kita dengar dan harus kita perhatikan, pertanyaan-pertanyaan yang begitu sederhana. Yang pertama, apakah kita pernah mempunyai posisi atau cara pandang seperti kelompok pekerja pertama yang menggugati Yesus? Pertanyaan dan jawaban ini kembali kepada kita sebagai orang percaya. Kita menjawab sesuai dengan apa yang kita bisa. Kita menjawab sesuai dengan apa yang kita mampu. Karena apa? Yang menggugat. Kalau seandainya kita punya keinginan untuk melaksanakan hal yang terbaik, tentu itu ada pada diri kita masing-masing. Pertanyaan yang kedua, sehingga kelebihan laki-laki dalam konteks Anda masing-masing seperti di tempat kerja atau di rumah, dan apakah itu akan menghasilkan diskriminasi bagi orang lain, khususnya perempuan? Rekan-rekan, bapak-bapak dan kita kaum pria yang dikasihi Tuhan, kata diskriminasi itu tidaklah pantas bagi kita sebagai orang percaya, karena diskriminasi itu tidak pantas dan tidak benar apabila kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita jalankan semua ini dengan kebesaran hati kita dan jauhkanlah hal-hal yang buruk. Percayalah bahwa kalau kita menanam yang baik, pasti kita menuai juga hasil yang baik. Itu menjadi landasan pemikiran kita untuk kita berbuat yang terbaik. Dan diskriminasi itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua orang. Bukan saja kita sebagai orang percaya, tapi siapapun orangnya tidak menginginkan diskriminasi. Apalagi yang diskriminasi itu perempuan itu sendiri. Kita percaya bahwa kita berbuat yang terbaik untuk kehidupan kita bersama. Demikianlah renungan kebenaran firman Tuhan di ibadah kebaktian kaum pria di sore hari ini, hari Sabtu tanggal 18 September ini tahun 2001. Tuhan menyertai dan memberkati. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat dan doa sempurna Bapa kami, maka kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat nomor 402, Kuperlukan Juru Selamat, dan yang seterusnya, ayat yang pertama saja. Kuperlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, tak ketakutan enggan, bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Kita masuk dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa sempurna Bapa kami. Allah Bapa di sorga, kami tidak takut berjalan dalam kegelapan sekalipun, karena kami punya Allah Tuhan yang sanggup menyertai dan memimpin kami dalam segala hal. Maka lewat ibadah kebaktian kaum pria di sore hari ini, kebenaran firman Tuhan tadi mengingatkan kami tentang hal kerjaan sorga. Sampai kapankah hal semacam itu tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kami, kembali pada jati diri kami untuk berbuat yang terbaik. Iri hati dan sakit hati karena para pekerja dari pagi telah sepakat untuk dibayar 1 dinar, kemudian yang bekerja di sore hari juga mempunyai hak yang sama. Pertanyaan adalah di mana letak keadilan? Tapi disitulah pemilik kebun anggur mempunyai hak untuk menentukan segala hal yang terbaik. Kami sebagai orang percaya mensyukuri kehidupan kami di saat-saat sekarang ini dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan kami percaya setiap kali kami melangkah, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Firman Tuhan tadi mengingatkan kami sehingga kami berbuat sesuatu yang baik. Kami berbuat sesuatu yang pantas untuk dilihat oleh diri kami sendiri dan siapapun yang memandang hal itu baik. Kami tidak
terbeban dengan segala urusan yang membatasi langkah kehidupan kami. Kami mau melaksanakan hal-hal yang baik. Kami mau melaksanakan apa yang pantas dan cocok dalam kehidupan pribadi kami maupun bagi kelanjutan dalam hidup ini selanjutnya. Bapa di surga, terima kasih apabila kami mau melaksanakan ini semua dengan kemurahan hati kami untuk memuliakan nama Tuhan. Karena apa yang kami buat selalu ada kendala dan ada tantangan. Tapi kami mohon penyertaan dan kuasa Tuhan, sehingga semuanya kami lakukan dengan baik. Lewat doa syafaat ini kami berdoa bagi kami kaum pria dengan segala program yang akan direncanakan di tahun-tahun yang akan datang. Kami terbelenggu dengan COVID pandemi ini, tetapi kami percaya tangan Tuhan akan menghalau pandemi ini sehingga kerinduan kami untuk bertemu tatap muka dalam ibadah kebaktian pada hari-hari akan datang itulah merupakan satu kerinduan bagi kami sebagai orang percaya. Bapa di surga, terima kasih apabila kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kami sehingga kami mampu berbuat yang terbaik sama kami. Di jemaat kami ini, GKP Sadang, semuanya telah ada struktur yang sudah tersusun dengan baik. Bapak Pendeta dan Penatua, kemudian ada komisi-komisi yang ada di jemaat kami. Salah satunya komisi kaum pria. Tuhan berkati Bapak Pendeta dengan segala yang ia miliki, melayani kami tanpa batas, melayani kami dengan kesungguhan hati. Berikan kepadanya kekuatan sehingga kebersamaan kami dalam pelayanan ini akan terus kami pertahankan. Berkati juga ibu dan kedua putra, sehingga inilah menjadi salah satu dalam kehidupan kami. Berkati juga rekan-rekan Penatua dengan keluarganya. Kami membangun kebersamaan kami lewat kebaktian. Kami membangun semua ini demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati juga semua komisi-komisi yang ada di jemaat kami, baik itu komisi kaum pria, komisi lansia, komisi KPP, komisi diakonia, komisi pemuda remaja dan anak-anak kami. Terbentuklah satu kebersamaan untuk menerangi jalan kehidupan kami menuju yang terbaik. Itulah menjadi kerinduan kami bersama. Bapa di surga, berkati juga yang sampai saat ini masih sakit karena terbatas atau terbelenggu dengan apa yang mereka miliki. Tapi kami percaya dengan tangan Tuhan yang berlumuran darah itu, Tuhan menjamah dan memberkati mereka, sehingga kami membangun kehidupan kami yang layak di depan-Mu ya Bapa. Terima kasih apabila semua kebersamaan ini kami pertahankan. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa yang terdepan akan terbelakang dan yang terbelakang akan yang terdepan. Sehingga kami saling introspeksi diri kami untuk menempatkan posisi dan diri kami di hal yang mana. Kami mau melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kami, dan kami mau melakukan hal yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, semua ini dihormat dan kemuliaan Allah Bapa di surga. Keterbatasan kami sebagai manusia, kami sadar bahwa ada pada diri kami, tapi semuanya kami berusaha untuk memuliakan nama Tuhan dengan apa yang kami mampu dan kami bisa. Bapa di surga, kami sadari betul bahwa semua yang kami utarakan lewat doa syafaat ini berupa permohonan kami maupun apa yang kami berbicara sesuai dengan yang kami mampu. Semuanya Tuhan lebih tahu hati kami yang paling dalam. Maka kami mau datang kepada-Mu ya Tuhan untuk menyerahkan prospek kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan menyertai sepanjang kehidupan kami dimanapun berada. Kami sadari bahwa doa syafaat ini belum sempurna. Kami mau disempurnakan dengan doa sempurna Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerjaan, kuasa dan kemuliaan terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian rekan-rekan Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, kebaktian kaum pria pada hari ini tanggal 18 September tahun 2021.